Ekosistem lamun. Apa sih itu lamun itu ya? Jadi lamun adalah tumbuhan akuatik yang beradaptasi dalam lingkungan perairan laut. Lamun memiliki kedekatan lebih besar dengan tumbuhan darat daripada laut seperti alga, akar, rizoma, batang, dan daun seperti tumbuhan darat. Lamun hidup di perairan dangkal seperti daerah pasang surut, estuari, di depan formasi bakau, dan terkadang di terumbu karang. Umumnya tumbuh di habitat berpasir, berlumpur, dan berkorai. Membentuk komunitas lebat hingga disebut padang lamut, Sigrisbed. Satu-satunya tumbuhan berbunga Angiospermae yang beradaptasi di perairan salinitas tinggi. Terus, apakah lamun sama dengan rumput laut? Nah, jadi perbedaannya itu lamun adalah tumbuhan berbunga, tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun, memiliki bunga biji dan buah. Lamun menggunakan akar untuk menyerap nutrisi dari tanah, memiliki kurang lebih 60 spesies yang ditemukan. Sedangkan rumput laut, seaweed, adalah makroalga yang memiliki akar, batang, dan daun, terdiri dari talus batang saja, memiliki spora, menyerap nutrisi dari air, dan memiliki 5.000 sampai 6.000 spesies teridentifikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis lamun. Satu ada Cimodacea rotundata. Selanjutnya ada jenis-jenis lamun. Di dunia terdapat 58 jenis lamun dan dikelompokkan ke dalam 12 marga, 4 suku, dan 2 odo. Sedangkan di Indonesia sendiri telah teridentifikasi 12 jenis lamun yang masuk dalam 7 marga dan 2 suku, Hydrochaeridaceae dan Potamogotonacea menurut Jurba pada tahun 2018. Spesies yang paling melimpah adalah Thalissa hempricis, N. rembreng, dan N. halus Androcede LF. Hasil monitoring lamun seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kaledupa mencatat terdapat 11 jenis spesies lamun yang ditemukan pada periode 2017 hingga 2019, yaitu ada Cimodacea rotundata, Cimodacea cerulata, N. halus Achoroides, Halodule pinifolia, Halodule uninervis, Halophila minor, Halophila ovalis, Halophila spinulosa, Syringodium isophyllum, Thalissa hempricis, Thalassodendron chilitum. Nah, ini ada salah satu contohnya nih, yaitu Happyphilia spinuosa. Biasa disebut dengan Femsegres, memiliki tingkat reproduksi paling tinggi di antara jenis lamun lainnya. Dapat pulih dengan cepat ketika terkena kerusakan, rimpang, berbuku-buku, dan akar halus. Salah satu tangkai daun yang keluar dari rizom terdiri dari beberapa pasang daun yang tersusun berseri. Daun majemuk, berbentuk oval, bulat, telur, atau berbentuk tajil. Tepi daun bergerigi, jumlah tulang daun hingga 22 pasang, panjang daun sekitar 1 sampai 2,6 cm dan lebarnya 2 sampai 5 mm dengan tepian bergering. Nah, ini salah satu contohnya itu seperti bunga putri malu ya. Terus ada manfaat atau peran lamun. Yang pertama, sebagai produsen primer dengan produktivitas tertinggi dibandingkan ekosistem lain. Rimpang dan akar lamun menahan dan menangkap sedimen sehingga menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan untuk cegah erosi. Jadi lamun itu berperan banget ya ini.
membantu gitu. Terus yang ketiga, memperlambat dan mengurangi arus dan gelombang dengan perakaran lamun yang padat dan saling menyilang. Tempat memijah, berlindung dan mencari makan organisme perairan. Nah, tempat memijah seperti ikan ya, berlindung juga dan mencari organisme perairan buat makan juga ini. Dan terakhir, berperan dalam penyerapan karbon sehingga mengurangi laju pemanasan global. Nah, ini ada biota laut dalam ekosistem. Jadi biota laut yang sering dilamun itu. Pertama, penghuni tetap dengan memijah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di padang lamun. Ada Apogon margaritoprus, ini nama latinnya ya. Nah, setelah saya lihat di Google, ini tuh kayak ikan-ikan hias lah. Gak tahu saya nama ikannya apa. Terus di ekosistem padang lamun ada Paraneseus docimalius, Paramia quinquilineatea, Gares macrosoma, Manacanthus tomentus. Kalau tadi saya lihat di Google sih itu kayak ikan-ikan seperti yang pertama tuh, ikan-ikan ini. Terus yang ketiga, menetap hanya pada saat tahap juvenil. Jadi pada saat kecilnya doang nih. Ada Siganus Canaliculatus, Siganus virgatus, dan Lethripus. Kalau pas saya lihat ya, itu ikan-ikan yang giginya tajam. Apa itu ya? Dan menetap sewaktu-waktu atau singgah hanya menghuni padang lamun untuk berlindung atau cari makan. Dan terus ada ancaman lingkungan terhadap ekosistem lamun. Yang pertama ada eksploitasi. Banyaknya manfaat lamun membuat masyarakat tertarik memanfaatkannya. Jika dimanfaatkan secara berlebihan, dikhawatirkan terjadi jadi pemanfaatan berlebihan. Terus ada illegal fishing, kayak menangkap ikan secara bahaya itu pakai bahan peledak, racun, itu membahayakan. Ada aktivitas manusia, jadi seperti aktivitas pertanian, pertambangan, industri, reklamasi, dan pembangunan mengakibatkan degradasi ekosistem lamun. Terus ada gejala alam, pencemaran, dan global warming. Terus ada upayanya. Yang pertama ada restorasi, rehabilitas, kayak membuang limbah jangan sembarangan ya. Terus ada gerakan penyadaran, jadi sadarlah kalau bila mana ada yang buang limbah sembarangan, kita tegur atau sanksi gitu pakai undang-undang. Terus ekowisata berbasis masyarakat, jadi saling jagalah satu sama lainnya.